Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosinta Agustin. Saya guru di SLB Negeri Bagian B Garut, mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan dan menjadi tim kepramukaan di sekolah serta tim Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di sini kita akan melihat video tayangan implementasi pembelajaran mendalam melalui kegiatan Laskar dengan metode STAR. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rosinta Agustin dari SLB Negeri Bagian B Garut. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi pembelajaran mendalam melalui kegiatan Laskar, yaitu luar kelas, aktif, sinergis, kreatif, adaptif, dan reflektif, khusus untuk murid dengan hambatan pendengaran. Pembelajaran di pendidikan khusus tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi lebih kepada bagaimana pengalaman belajar itu menjadi bermakna. Bagi murid dengan hambatan pendengaran, proses belajar sangat tergantung pada visualisasi, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran mendalam menjadi sangat relevan karena mendorong pemahaman konsep, keterkaitan pengalaman, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran masih sering terpusat di dalam kelas. Ketika ruang kelas tidak dapat digunakan, disitulah tantangan sekaligus peluang muncul. Berdasarkan dari data di lapangan dan asesmen awal, pembelajaran murid dengan hambatan pendengaran di sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Partisipasi murid masih sangat rendah, murid masih tergantung pada guru, komunikasi terbatas, serta konsentrasi dan kolaborasi yang belum berkembang dengan baik. Selain itu, motivasi belajar cenderung tidak stabil dan keterlibatan orang tua masih rendah. Kondisi ini semakin menantang ketika sekolah sedang dalam proses rehabilitasi. Sebagian besar ruang kelas tidak dapat digunakan sehingga kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Namun, bagi saya, kondisi ini bukan akhir dari pembelajaran, melainkan awal dari sebuah transformasi. Saya menyadari bahwa murid membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, bukan hanya penjelasan. Mereka belajar lebih baik melalui apa yang mereka lihat, lakukan, dan alami secara langsung. Dari sinilah lahir gagasan untuk mengembangkan program Laskar. Pelaksanaan pembelajaran di tengah proses rehabilitasi sekolah menghadirkan tantangan yang nyata, ruang kelas yang terbatas, suara pembangunan, dan lingkungan yang tidak kondusif menjadi bagian dari keseharian belajar. Di sisi lain, guru harus mampu mengelola pembelajaran yang telah dijadwalkan dengan sistem luring dan daring secara bergantian, menjaga agar proses belajar tetap berjalan dan bermakna. Pembelajaran luar kelas menghadirkan tantangan seperti cuaca, distraksi, dan keterbatasan kontrol. Sementara pembelajaran daring menghadapi kendala komunikasi dan interaksi, khususnya bagi murid dengan hambatan pendengaran. Keterbatasan sarana serta perlunya dukungan orang tua semakin menambah kompleksitas situasi. Namun, dalam kondisi inilah guru dituntut untuk tetap adaptif, kreatif, dan memastikan pembelajaran tidak hanya berjalan, tetapi tetap bermakna. Sebagai solusi, saya melakukan beberapa langkah. Pertama, memanfaatkan lingkungan sebagai ruang belajar, seperti halaman sekolah, taman, dan area-area lingkungan sekitar sekolah, serta dinas-dinas yang berada di lingkungan yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Kedua, mengembangkan pembelajaran berbasis aktivitas dan pengalaman langsung.
Ketiga, menggunakan media pembelajaran yang adaptif seperti kartu-kartu yang sesuai dan dibantu dengan bahasa isyarat. Keempat, mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring, dan dengan melibatkan orang tua serta masyarakat sebagai mitra pembelajaran. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka Laskar, luar kelas, aktif, sinergis, kreatif, adaptif, dan reflektif. Hasil dari implementasi Laskar menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Partisipasi murid meningkat, kemandirian, komunikasi, dan kolaborasi murid juga mengalami peningkatan. Murid menjadi lebih percaya diri dan lebih mampu memahami konsep melalui pengalaman nyata. Motivasi belajar menjadi lebih stabil dan keterlibatan orang tua juga meningkat. Bagi guru, kegiatan ini mendorong kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Bagi sekolah, tercipta budaya belajar yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sejatinya tidak terikat oleh ruang, tetapi oleh makna yang terbangun dalam prosesnya. Keterbatasan justru menjadi peluang untuk berinovasi. Setelah proses rehabilitasi selesai, program Laskar tidak dihentikan. Sebaiknya program ini dikembangkan menjadi bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Laskar ini diintegrasikan dengan pembelajaran dalam dan luar kelas, kurikulum yang sesuai, serta kegiatan kokurikuler dan habituasi Pancawaluya. Kolaborasi orang tua dan masyarakat pun terus diperkuat. Implementasi Laskar membuktikan bahwa inovasi pembelajaran dapat lahir dari kondisi yang tidak ideal. Pembelajaran yang bermakna tidak ditentukan oleh ruang, tetapi oleh pengalaman yang diciptakan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi guru lain untuk terus menghadirkan pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berpusat pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan implementasi pembelajaran mendalam melalui kegiatan Laskar dengan metode START di SLB Negeri Bagian B Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.